Halo, shalom guys, apa kabarmu? Ya, saya tanya gimana kabarmu guys? Ketika saya tanya ini di video yang lalu, mereka menjawab, Pastor, saya mau didoakan ini. Ya, saya senang. Boleh kamu kasih tahu kabarmu bagaimana? Apakah ada yang perlu didoakan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Lalu saya juga menyapa bagi kamu yang baru pertama kali mampir di channel saya, salam kenal ya. Saya Jimmy Henlistio. Semoga channel ini, video-video saya bisa menjadi berkat. Amin. Ya, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang apakah Allah itu ada. Ya, ini juga menjawab tentang pemahaman daripada orang-orang agnostik, orang-orang ateisme yang menjadi peragu atau menolak keberadaan Allah. Ya, nah guys, gini. Di awal ini saya mau bilang gini guys. Di zaman sekarang ini, di mana kita hidup hari-hari ini, ya, ini adalah zaman informasi terbuka atau terbukanya informasi luar biasa guys. Bener nggak guys? Ya, apapun bisa di-share di media sosial, ya, di YouTube, ya, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di media-media lainnya. Semua bisa di-share di sana. Mungkin kamu bisa masak, bisa loh dibagikan di sana skill masak kamu, ya, ngajarin orang-orang, menjadi berkat buat orang-orang. Mungkin kamu bisa punya skill tentang bercocok tanam, ya, aja itu bisa semuanya. Nah guys, apapun yang bisa di-share ke publik, ke media sosial, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu benar, itu salah, semuanya bisa. Dan ini menjadi perhatian kita guys, ya. Pendeknya gini, yang di-share ke media sosial bisa bagus, bisa menolong kita semua, tapi juga bisa berbahaya guys. Bener nggak? Apalagi itu menyesatkan, itu tidak benar, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ini bahaya. Dan seringkali yang paling terpengaruh, paling banyak adalah generasi muda biasanya guys. Ya, sehingga saya pikir generasi muda perlu mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Katakan amin. Nah guys, gini guys. Pengaruh dunia ini begitu deras. Ya, melalui media sosial. Ya, apalagi dibawakan oleh orang-orang papan atas, orang-orang terkenal, artis, orang-orang kaya, orang-orang yang berprestasi. Ya, ini berbahaya guys, ya. Nah, teman-teman semua, di dunia ini kita bisa tahu lewat informasi dari Google, ya, dari AI, ya, bahwa tokoh-tokoh papan atas itu banyak yang agnostik dan ateis, ya. Ada Brad Pitt, ada kalau di Indonesia Coki Pardede, guys. Kalau Coki Pardede ngomong itu ya, kayaknya menarik ya. Tapi seringkali yang disampaikan adalah pemahaman tentang agnostik. Agnostik itu orang yang meragukan keberadaan Tuhan, ya. Tapi sebelum saya ke sana, saya akan mengutip beberapa orang menyebutkan, mungkin ada Stephen Hawking, lalu George Clooney, ya, lalu ada Angelina Jolie, Karl Marx, lalu ada Albert Einstein. Walaupun saya pernah dengar Albert Einstein sebenarnya bukan ateis, tapi yang saya baca, yang saya temukan adalah Albert Einstein kayaknya ateis ya guys. Tapi mungkin informasi Albert Einstein ini bisa kurang tepat dari saya. Tapi intinya banyak banget orang-orang terkenal, ya,
artis-artis, orang papan atas itu punya pemahaman agnostik dan ateis yang disebarkan. Ya, ada yang disebarkan, ada yang enggak sih sejujurnya. Tapi itu mempengaruhi luar biasa fans-fansnya. Orang-orang yang mengagumi mereka, guys. Ini berbahaya, guys. Ya. Nah, tapi saya mau jelaskan dulu, ternyata berbeda sekali, guys. Pemahaman agnostik dan pemahaman ateis itu berbeda, guys. Ya. Kalau agnostik itu, ini di KBBI, orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi dalam kurung misalnya Tuhan tidak dapat diketahui dan mungkin tidak dapat diketahui. Nah, agnostik ini masih mendingan daripada ateis, guys. Ya, orang agnostik itu pemahamannya gini. Mempertanyakan, ya, bukan menolak 100%, tapi mempertanyakan atau meragukan tentang keberadaan Tuhan. Ya. Dua pemahaman ini akan kita bahas, yaitu pemahaman agnostik dan ateis. Ya. Nah, lalu kalau orang ateis, guys, orang ateis itu menurut KBBI orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Gak percaya dia. Ya, orang agnostik adalah orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya buntutnya ke agama. Bagi mereka, ya, orang-orang yang ateis itu adalah agama itu hanya akal-akalan manusia untuk menyuruh manusia yang lain, untuk mengendalikan manusia yang lain. Tapi atas nama atau mengatasnamakan diri mereka adalah Tuhan. Ya, mungkin ada yang seperti itu, guys. Pemuka agama, ya, yang berkasus. Ada nggak? Ada. Tapi kan 1-2. Ya, bukan semuanya. Itu hanya sekelumit, sekecil aja. Ya, prosentasenya. 1, 2, 3 orang lah. Nah, teman-teman semua, yang agak memprihatinkan adalah jumlah ateis di Indonesia itu diperkirakan mencapai 3,5 juta orang, guys. Oh my God, banyak banget loh, guys. Ya, atau 1,5% dari total penduduk Indonesia. Ya, lalu negara-negara Asia dengan jumlah ateis terbanyak ternyata Jepang, Ceko, ya, Swedia, Vietnam. Ini Asia dan Eropa, ya. Nah, guys, lalu siapa sih pencetus orang atau pemahaman tentang agnostik dan ateisme? Ya, pencetusnya adalah filsuf penulis Prancis. Ya, filsuf dan penulis Prancis bernama Baron de Holbach. Itu hidup tahun 1723 sampai 1789. Ya. Ini pencetus pertama. Yang kedua adalah pencetus agnostik pertama adalah seorang ahli biologi, filsuf Inggris bernama Thomas Henry Huxley yang hidup tahun 1825 sampai 1895. Nah, guys, jadi gini, guys. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah teisme, orang yang percaya Tuhan. Kalau kamu percaya Tuhan, kamu disebut teisme, orang yang percaya Tuhan. Tapi yang kedua di bawahnya adalah agnostik, orang yang meragukan Tuhan. Baru yang paling parah, orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis. Ya, teisme, agnostik, dan ateis. Nah, guys, kalau tadi saya sebutkan pencetus pertama, orang-orang pertama, ya, ternyata jauh sebelum mereka di Alkitab itu sudah ada orang-orang yang tidak percaya agama, guys. Ya, sebenarnya sudah ada. Mazmur 14 ayat 1 untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Nah, guys, ya, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, guys, ini loh Alkitab kasih tahu di zaman perjanjian lama dulu ternyata sudah ada orang-orang yang
tidak percaya Tuhan. Sorry guys. Bentar, saya ngopi dulu. Oke, saya lanjutin ya guys. Ya, tapi Alkitab menyebut mereka adalah orang bebal guys. Nggak percaya Tuhan. Nah, kenapa Alkitab menyebut mereka adalah orang bebal? Ya, karena gini kan guys. Sebenarnya Tuhan itu menyatakan dirinya ya melalui berbagai macam. Salah satunya adalah melalui penciptaannya. Melalui ciptaannya. Ya, melalui ciptaannya guys. Benar nggak? Masa bumi alam semesta ini ya itu yang seimbang ini loh guys, yang bisa terjaga kehidupannya, itu masa sih nggak ada yang menciptakan? Itu mah nggak masuk akal guys. Coba ya, satu kali kamu jalan-jalan ke pantai gitu ya, tiba-tiba di pinggir pantai itu ada batu tersusun. Nih batu tersusun. Ada 4 atau 3 susun lah. Lalu saya tanya, apakah batu itu bisa tersusun dengan sendirinya? Ya, apalagi batu itu bisa membentuk rumah yang bagus, yang tertata rapi. Rumah-rumahan gitu guys. Ya, ada gentengnya, ada atapnya, ada pekarangannya. Bagus banget. Apakah menurut kamu itu ada dengan sendirinya? Tertata rapi, tersusun rapi? Enggak lah guys. Pasti ada yang membuatnya. Entah itu anak-anak yang membuatnya. Entah itu orang dewasa yang membuatnya, yang sedang berlibur di pantai. Betul nggak? Kalau saudara, kalau kamu jalan di tengah hutan, ya, tiba-tiba ada batu tersusun juga. Apakah kamu berpikir, oh ini alami? Apalagi tersusunnya rapi, luar biasa. Terstruktur, seimbang. Ya pasti kita berpikir secara logis dan rasional, pasti ada yang menyusunnya. Apalagi tata surya ini loh guys. Ya, ada planet-planet yang mengitari matahari, ya, ada kehidupan, ada hewan, ada tanaman, ya, ada kita diciptakan. Masa sih kita nggak percaya bahwa ada yang menciptakan? Menurut saya itu nggak masuk akal guys. Makanya Alkitab sebut orang yang nggak percaya keberadaan Tuhan, yang nyata-nyata dia menyatakan penciptaannya, itu adalah orang bebal. Orang bebal itu sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Nah itu dia yang repot guys. Amin. Ya, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan. Alasan-alasan seseorang menjadi agnostik atau ateisme ada 4. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan firman. Ya, biasanya anak-anak muda yang tadi saya sebutkan. Biasanya mereka agak malas mendengar atau menerima pengajaran kebenaran firman. Mereka lebih suka yang hal-hal yang ya mungkin yang menarik bagi mereka guys. Ya, tapi kita perlu tahu lebih dalam lagi supaya kita gampang diombang-ambingkan guys oleh pengajaran-pengajaran dunia ini, ya, di mana tadi saya sebut bahwa ini adalah zaman informasi yang sangat bebas dan terbuka. Amin. Nah, yang kedua, mengikuti tren atau terpengaruh. Contoh tadi kan, banyak artis-artis, orang-orang papan atas menganut agnostisme, menganut ateisme, sehingga orang seganteng dia aja nggak percaya Tuhan. Keren juga ya. Kayaknya bener nih nggak percaya Tuhan aja lah. Terpengaruh guys. Entah itu dinyatakan langsung, entah itu masuk dalam pikirannya guys. Secara cepat atau lambat itu akan mempengaruhi pemikirannya dia, imannya dia. Dan ini cukup berbahaya guys. Ya. Yang ketiga adalah pernah kecewa sama Tuhan, sehingga dia menjadi agnostik atau ateisme. Contoh nih, sudah berdoa minta kesembuhan contohnya. Sudah berdoa minta berkat. Tetapi sepertinya Tuhan nggak jawab. Menurut dia Tuhan nggak ada. Ya kan? Sampai terpuruk luar biasa. Tuhan mana sih? Buktinya saya nggak ditolong gitu kan. Banyak kan pengalaman anak-anak Tuhan. Awalnya percaya Tuhan, akhirnya apatis sama Tuhan, akhirnya agnostik, meragukan keberadaan Tuhan.
Guys, jangan bilang siapa-siapa. Saya juga pernah kecewa sama Tuhan. Sampai saya buat konten kan, Tuhan itu brengsek. Itu perasaan salah saya dulu guys. Ya, perasaan saya kecewa sama Tuhan. Saya pernah tuding ke langit, Tuhan itu brengsek. Ya, ini nggak patut dicontoh ya. Karena waktu itu adalah masa kebodohan saya yang kurang mengerti firman, yang kurang kenal sama Tuhan. Jadi ceritanya dulu, saya itu membangun usaha sebelum saya jadi pendeta ya. Saya kuliah, S1 saya teknik di Malang. Lalu saya juga menjadi pengusaha kecil-kecilan. Saya buka toko, bengkel, dan spare part motor variasi. Saya sudah doa, saya sudah puasa guys. Saya sudah kasih persembahan perpuluhan, buah sulung, persembahan khusus. Ya, saya udah undang pendeta untuk memberkati usaha saya sebelum dibuka, mengawalinya dengan Tuhan, bahkan nama usaha saya dan nama Tuhannya di situ. Oh my God, saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Tapi ketika saya jalankan usaha itu dalam waktu 8 bulan, usaha bangkrut. Lalu saya marah sama Tuhan. Mana Tuhan? Gak ada Tuhan. Percuma punya Tuhan. Saya nggak mau Tuhan-Tuhanan. Saya sempat beberapa waktu lamanya saya nggak mau ke gereja. Saya kecewa sama Tuhan. Untung Tuhan itu masih baik sama saya. Sehingga saya ngalami Tuhan. Saya bertobat. Saya kembali sama Tuhan. Itu ada cerita tersendiri guys. Tapi beberapa orang kecewa sama Tuhan. Karena doanya tidak dijawab. Sehingga mereka meragukan keberadaan Tuhan. Acuh tak acuh sama Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak mau ibadah lagi. Tidak percaya Tuhan. Ini bahaya guys. Ya. Lalu yang keempat adalah kenyamanan. Ya. Semua baik. Semua aman. Semua sehat. Semua makmur. Dan tidak membutuhkan Tuhan. Perhatikan negara-negara maju di Eropa ya. Tadi juga saya sebut di Jepang, ya kan? Mereka negara-negara yang maju, tingkat kemiskinannya rendah, mereka orang-orang yang makmur, ya. Kesehatan mereka, biayanya semua ditanggung, alat-alatnya sudah canggih, benar nggak? Ya, nggak ada kelaparan lagi, nggak ada kesusahan. Mereka lupa Tuhan. Saudara pernah dengar nggak bahwa di Eropa gereja-gereja itu kosong, guys? Gerejanya gede bangunannya. Tapi yang datang cuma oma opa, belasan orang saja. Dan beberapa gereja sudah dijual menjadi restoran. Aduh, mengenaskan ya, menjadi kafe. Bahkan yang paling parah, menjadi tempat ibadah agama lain, guys. Ini miris banget. Kenapa? Karena mereka aman, makmur, gak butuh Tuhan. Ya. Lalu seringkali peragu atau penolak keberadaan Tuhan ya selalu mempertanyakan seperti ini guys. Tunjukkan kepada saya wujudnya Allah. Saya bisa lihat, saya bisa rabas, baru saya percaya. Wah, nggak kelihatan kok dipercaya. Katanya gitu guys. Satu hari ada profesor yang ngajar mahasiswanya di kelas. Dia bilang gini, semua yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, itu no exist. Tidak ada. Ya, semua mahasiswa terdiam. Tapi tiba-tiba ada satu mahasiswa yang berdiri. Prof, saya minta izin, boleh nggak saya berdiri di depan untuk menyampaikan sesuatu? Oh, silakan. Lalu mahasiswa Kristen ini yang percaya Tuhan ngomong gini. Apakah dari kita ada yang pernah melihat otaknya profesor? Ya, otaknya profesor. Tidak. Pernah nggak kita lihat? Oh, nggak pernah. Pernah nggak kita raba otaknya profesor? Nggak pernah. Berarti kita bisa simpulkan ya, bahwa profesor tidak punya otak. Gitu kira-kira guys. Saudara, guys, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Katakan amin. Benar nggak?
Banyak dong yang tidak kelihatan itu tidak ada. Contohnya apa? Magnet. Nggak kelihatan kan? Tapi bisa merekatkan, bisa menjauh. Lalu yang kedua, angin, udara, oksigen. Betul nggak? Nggak kelihatan, tapi ada. Kita bisa menghirupnya nih. Ya. Lalu selanjutnya adalah listrik. Benar nggak? Apakah ada yang tahu bentuknya listrik? Oh, bentuknya listrik itu panjang, Pak. Lonjong, Pak. Kotak. Bukan. Kita nggak bisa lihat bentuknya listrik. Tapi listrik itu ada. Kalau nggak percaya, nanti di rumah kamu pegang listrik. Kabel telanjang. Jangan ya. Kamu pasti inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Bukan berarti kalau kita tidak lihat, tidak raba, itu tidak ada. Katakan amin. Demikian juga dengan Allah kita. Yohanes 4 ayat 24 ngomong gini, Allah itu roh. Halo, Allah itu roh yang tidak kelihatan. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Guys, Tuhan itu roh yang gak kelihatan. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, sekali lagi, tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Lalu ada pertanyaan lagi. Kak atau Pak, kenapa kalau Allah itu ada, dia tidak menghentikan kekacauan dunia? Kekacauan dunia ini ada perang, ada kelaparan, ya. Ada bencana-bencana itu karena bukti tidak adanya Allah. Nah, guys, saya akan baca di 2 Tawarik 15 ayat 4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Guys, percaya nggak? Seringkali Tuhan membiarkan kekacauan. Mengizinkan kekacauan terjadi. Itu supaya menjadi peringatan akan kita. Biar kita mencari Tuhan. Benar nggak? Ingat nggak tadi? Di negara-negara yang semua nyaman, aman. Ya, hampir tidak ada masalah. Mereka lupa sama Tuhan. Karena mereka nggak butuh Tuhan. Tapi perhatikan orang-orang yang hidup di negara yang miskin, melarat. Mereka kesulitan hidupnya dan mereka cari Tuhan malahan, guys. Nah, seringkali Tuhan membiarkan, mengizinkan kekacauan dunia, masalah terjadi supaya kita berbalik sama Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah berbuat jahat sama kita. Dia hanya mengingatkan kita, kembali nak. Ini peringatan, yuk kembali. Amin. Lalu yang selanjutnya, guys. Kenapa kalau ada Tuhan, iblis itu loh tidak dimusnahkan? Ini buat peragu Tuhan ya. Ya. Kenapa kok iblis gak dimusnahin aja lah? Dia kan membuat kejahatan. Nah, jawabannya hampir mirip, guys. Ya. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita. Ada ayatnya. Yang memberi pencobaan kepada kita adalah iblis. Tetapi Tuhan memberikan ujian kepada kita. Ujian itu tujuannya bagus banget, tujuannya mulia. Supaya bertujuan untuk sebentar saya nyontek dulu. Mendewasakan iman kita, katakan amin. Lalu bertujuan juga mendewasakan karakter kita, guys. Tuhan pengen kita berbuah. Bahkan ada ayat yang serem, kalau engkau nggak berbuah, engkau akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, Tuhan mau kita berbuah, karakter kita. Ya, kita pengen nih, contohnya setia. Tuhan uji dulu, bener nggak ini setia? Dengan pencobaan yang datangnya dari iblis. Ingat nggak peristiwa Ayub? Ya kan? Satu hari ada ketemu nih Allah dengan iblis. Iblis, kamu dari mana?
Saya dari keliling-keliling dunia Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, iblis, kamu gak lihat hambaku Ayub? Bah! Gimana guys? Bah! Gimana guys? Bah! Dia hambaku yang setia. Luar biasa. Lalu iblis bilang, tentu saja Tuhan, engkau melindungi dengan pagarmu. Engkau memberkati dia. Coba ambil pagarmu. Coba nggak diberkati, pasti dia akan menghujat engkau. Oh no, kita buktikan ya, kita uji ya. Benar nggak ini? Silakan iblis, diuji. Sebenarnya iblis yang eksekusi, melakukan pencobaan itu. Tapi Tuhan yang mengizinkan dalam rangka menguji kita. Dan benar didapati Ayub orang yang setia. Sehingga dikatakan dia tidak berbuat dosa dengan apa yang dikatakannya. Oh my God. Sehingga ketika lulus ujian, Tuhan melimpahkan berkat. Ada upahnya guys. Nah, kita seringkali perlu berbuah kesabaran. Betul nggak? Menang dari amarah. Kamu ketika diuji supaya sabar, supaya menang dari amarah, Tuhan izinkan orang-orang yang ngeselin ada di sekitar kamu untuk menguji kamu. Apakah benar engkau sudah berbuah sabar? Nah, kira-kira gitu. Sekali lagi saya mau bilang bahwa Tuhan tidak memusnahkan iblis karena Tuhan pengen pakai iblis. Mengizinkan iblis memberikan pencobaan sama kita. Tujuan itu menguji kita. Mendewasakan kita. Mendewasakan karakter kita. Mendewasakan iman kita. Katakan amin. Memang ujian gak enak guys. Tapi ingat gak? Ranting kalau mau berbuah, dia harus dikerat dulu. Gak enak, sakit. Tapi kalau muncul buahnya, wah, luar biasa. Amin. Amin. Ya, lalu yang selanjutnya. Kalau Allah ada, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Gitu ya. Kalau Allah ada, siapa yang menciptakan Allah? Nah gini guys, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, nah padamu Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Kalau bahasa Ibrani itu gini. Beresit, bara Elohim, etha samayim, we etha arets. Pada mulanya. Ya. Jadi permulaannya itu adalah Allah. Ini juga di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. F-nya huruf besar. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu kalau bahasa transliterasi Yunani ngomong gini. En arche en hologos. Kai hologos en prostonteon. Kai theos en hologos. Sama, ini setara dengan Kejadian 1 ayat 1. Yaitu pada mulanya adalah firman. Ya, awalnya itu firman, awalnya itu Allah. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Nggak ada Allah yang awalnya. Dialah alfa, permulaan. Ya, sebelum ada segala sesuatu, Allah sudah ada. Nggak ada yang menciptakan. Jadi gini, Allah itu kekal. Kekal itu gini guys. Ya gini ya. Ini sebentar. Ini kalau kita bahas manusia dulu. Ya, manusia itu gini. Dia adanya baru ada diciptakan. Lalu setelah ada, manusia kekal nggak kesananya? Walaupun kita mati, jiwa kita kekal, bener nggak? Sampai terus sampai di surga, kita kekal, nggak mati-mati. Kalau nggak percaya Tuhan di neraka kekal nggak mati-mati, betul nggak? Tapi keberadaan manusia itu ada startnya. Dia kesana kekal, tapi awalnya di sini. Tapi kalau Allah berbeda guys. Allah itu dia kesananya kekal, ke belakangnya juga kekal. Bisa nangkap? Jadi Allah itu memang berbeda. Dia sudah ada dan akan terus ada, kekal selama-lamanya. Itu Allah kita guys. Ya. Semoga ini bisa menjawab guys. Lalu selanjutnya, ya. Ini loh guys yang tadi saya bilang. Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah.
dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya guys, segala sesuatu itu Tuhan yang menciptakan. Alam semesta ini bukan dari benda mati. Ada yang pernah mendengar teori Big Bang? Ada satu partikel kecil, tiba-tiba terjadi ledakan sangat besar, tiba-tiba terjadilah alam semesta ini. Guys, apakah seperti itu kehidupan kita tanpa Allah? Artinya gini, dari benda mati tiba-tiba ada ledakan, lalu ada kehidupan, ada makhluk hidup, ada saudara dan saya manusia, ada hewan ini itu, ada tumbuhan yang macam-macam. Seperti itu kah? Saya pikir enggak ya, enggak mungkin ya. Ya dari benda mati tiba-tiba ada kehidupan benda hidup. Jadi kayaknya enggak masuk logika. Ya, saya masih percaya, saya ini orang rasional, guys. Bahwa saya percaya mengikut Tuhan, ya, percaya firman Tuhan itu juga pakai logika, pakai rasional. Ya. Loh, Pak, berjalan di atas air mah nggak rasional, Pak. Ya, menghidupkan orang mati nggak rasional. Mengubah air menjadi anggur nggak rasional, Pak. Dengar baik. Menurut saya itu malah rasional banget. Kenapa mujizat terjadi? Kenapa keajaiban terjadi? Karena yang buat adalah Allah yang berkuasa. Clear? Bisa dipahami nggak? Ya masuk akal dong. Ya rasional dong. Allah yang berkuasa bisa membuat mujizat. Kalau nggak ada Allah, mujizat nggak terjadi. Ya, bisa dipahami nggak? Karena kuasa Allah itulah mujizat bisa terjadi. Itu masuk akal. Dia Allah berkuasa, dia bisa buat apa aja dengan kuasanya. Itu masuk akal, guys. Ya, amin. Saya berdoa ini bisa dipahami dengan mudah. Ya, ya. Lalu jadi langit ini loh guys, cakrawala ini, alam semesta ini ada yang desain guys, ada yang menciptakan, yang membuat, yang mengaturnya. Kalau nggak mungkin guys, apalagi anatomi tubuh kita. Ada jantung yang berdetak, memompa darah, benar nggak? Ada darah yang mengalir, yang bisa memberikan nutrisi gitu ya. Ya, benar nggak? Aneh menurut saya kalau orang itu sampai nggak percaya Allah, padahal Allah sudah menyatakan dengan melalui ciptaan-ciptaannya. Ada amin? Nah, satu kali ada ilmuwan yang bersahabat, 2 orang ilmuwan bersahabat. Ini orang-orang pintar guys. Yang satunya adalah orang ateis yang tidak percaya Tuhan, yang satunya adalah orang yang percaya Tuhan. Ya, lalu satu kali orang yang percaya Tuhan ini atau ilmuwan yang percaya Tuhan ini, dia membuat miniatur alam semesta, guys. Ada matahari dia buat, ada bulan, ada bumi, ada planet-planet ya. Waduh, bagus sekali, guys. Menarik sekali, keren. Lalu satu kali ilmuwan yang tidak percaya Tuhan, yang ateis ini datang ke rumah ilmuwan yang membuat alam semesta miniatur itu. Lalu dia lihat, wih, Pak, ini kok keren banget miniatur alam semesta ini ya. Widih, yang buat siapa? Dia tanya gitu guys, yang buat siapa? Lalu ilmuwan yang percaya Tuhan iseng guys. Dia bilang ini, nggak ada yang buat. Itu miniatur alam semesta ada dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya. Lalu ilmuwan yang ateis marah guys. Heh, emang saya orang gila apa? Emang saya orang bodoh apa? Masa miniatur sebagus ini gak ada yang buat? Tahu nggak guys, bahwa tiba-tiba
ilmuwan ateis ini sadar bahwa segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Bener gak guys? Lalu ilmuwan yang percaya Tuhan gini, brother, sahabatku, untuk miniatur yang kecil aja kamu percaya ada yang buat. Apalagi alam semesta yang asli ini loh, yang besar ini. Masakan kamu gak percaya ada yang buat? Sehingga dia berpikir ulang, iya ya, harusnya saya percaya ada yang buat alam semesta ini. Bukannya ada dengan sendirinya. Amin guys. Nah, semoga ilustrasi ini menolong kita semua. Amin. Tapi saya akan melanjutkan sedikit guys. 2 Korintus 3 ayat 14-16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Guys, ternyata Alkitab sudah kasih tahu. Ketika orang-orang menjadi ateis, menjadi agnostik yang meragukan, yang tidak percaya Tuhan, ternyata ada selubung di hati mereka. Ternyata ada penutup di mata hati mereka. Ada di pikiran mereka. Sehingga pikiran mereka menjadi tumpul dikatakan. Nah guys. Jadi mereka itu masih tertutup mata hatinya. Sehingga mereka nggak bisa melihat keberadaan Allah. Guys, jangan musuhin orang-orang ateis. Orang-orang agnostik ya. Mungkin ada di sekitarmu yang meragukan Tuhan, yang gak percaya Tuhan. Jangan dimusuhi. Mereka hanya ketutup matanya guys. Kita doakan terus. Kita temani guys. Bersaksi pelan-pelan. Doakan terus. Saya percaya kuasa doa akan mengubah, menolong hidup mereka. Selubung mata hati mereka akan disingkapkan. Amin. Ya. Nah, kenapa saya percaya saya percaya Alkitab, kenapa? Saya pakai dasar-dasar Alkitab, kenapa? Ada yang tahu? Saya lebih percaya Alkitab, apa yang ditulis Alkitab tentang penciptaan, tentang alam semesta, tentang Tuhan, daripada ilmuwan-ilmuwan yang tidak percaya. Kenapa? Karena Alkitab itu kitab yang aneh guys. Ya, kitab yang aneh. Anehnya kenapa? Tahu nggak? Alkitab itu diciptakan oleh orang-orang yang berbeda. Ya, sebentar. Saya akan bacakan keanehan Alkitab, guys. Ya, keanehan Alkitab. Sebentar. Sebentar, sabar guys. Nah, perhatikan ini. Ditulisnya Alkitab itu lebih dari 40 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya, raja, petani, filsuf, nelayan, dokter, negarawan, sarjana, penyair, pembajak sawah, dan lain-lain. Lalu mereka hidup di negeri yang jauh berbeda-beda. 3 benua, Asia, Afrika, Eropa. Dan menulisnya mereka generasinya berbeda-beda. Ada, bayangin guys, 35 generasi yang menulis Alkitab ini. Ya. Lalu waktu penulisan juga sangat berbeda. Memakan waktu kurang lebih bukan 1 tahun guys. 2 tahun bukan. 1600 tahun. Beda zaman, beda waktu. Ya kan? Nah, para penulis Alkitab tidak pernah membuat pertemuan, membuat konferensi, meeting, lalu bagi tugas. Kamu nulis bab ini ya, kamu nulis kitab ini ya, nanti aku nulis kitab ini ya, kita ketemu lagi ya, nyamain ya. No! Mereka hidup di kota, negara yang berbeda, di zaman yang berbeda, oleh orang-orang yang berbeda. Ya, nggak pernah janjian, nggak pernah bagi tugas. Tetapi
Isi Alkitab dapat menunjukkan keselarasan dan kontinuitas berkesinambungan yang terpelihara. Dan yang paling utama adalah fokusnya adalah Kristus. PL itu juga fokusnya Kristus, guys. Kristus sentris. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Alkitab ini benar-benar diilhami oleh Allah, bukan karya manusia. Kalau enggak mungkin terjadi kitab yang luar biasa ini. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah ya ikut ambil bagian. Dia yang mengilhami penulis-penulis sehingga bisa selaras, nyambung terus. Ya, saling konfirmasi luar biasa. Ya, menjadi kebenaran yang mutlak. Buku kebenaran yang mutlak kita percaya sebagai firman Allah. Ya, memang yang menulis itu manusia, tetapi yang menentukan tulisan-tulisan ditulis adalah Allah. Wow, keren ya, luar biasa. Jadi, menurut saya lebih baik percaya kepada Alkitab, firman Tuhan, daripada kepada ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh, ya, yang meragukan atau tidak percaya Allah. Bapak Ibu tahu bahwa teori-teori sains yang menentang keberadaan Allah itu sampai hari ini masih diperdebatkan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan nggak bisa kejawab. Daripada saya percaya sono, lebih baik saya percaya Alkitab yang nyata-nyata itu ilahi, campur tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja menciptakan Alkitab, menulis Alkitab. Ya. Santo Agustinus yang lahir 354 sampai 430 bilang gini, "Aku percaya supaya aku mengerti. Bukan aku mengerti supaya aku percaya." Ya, kita perlu mengerti, kita perlu percaya dulu, guys. Baru nanti belakangan mengerti. Bukan nuntut mengerti dulu. Harus dengan iman. Amin, guys. Ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, kata Alkitab. Ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dengan iman bahwa alam semesta ini benar-benar diciptakan oleh grand designer, perancang agung, sehingga terjadi keseimbangan, gak runtuh, gak hancur, ya, karena ada Allah yang menciptakannya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Mungkin ada pertanyaan apakah Allah itu ada dalam benak mereka. Tetapi biar renungan ini berikan pengertian-Mu supaya mereka menangkap kebenaran yang harus mereka terima. Bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah itu benar-benar nyata. Allah itu ada menciptakan alam semesta. Kita manusia ini diciptakan olehnya. Hewan-hewan diciptakan, tumbuhan-tumbuhan diciptakan. Ya. Galaksi ini diciptakan oleh Tuhan. Biar renungan ini menjadi berkat luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Semoga penjelasan ini bisa menolong kita semua ya lebih mengenal. Saya coba cek sekali lagi apakah ada yang ketinggalan sehingga itu bisa membantu. Oke, guys. Bagikan video ini ke teman-teman kamu yang kamu pikir kamu perlu membagikannya supaya mereka diberkati. Amin. Dan Yesus berkati.